Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Rahayu. Dikabarkan Pak Jokowi bulan Agustus akan ikut menghadiri KTT Bridge, yang mana Indonesia juga mau bergabung di kelompok itu. Masalah nanti mau ikut dilantik atau tidak, kita tunggu tanggal mainnya. Jadi Pak Jokowi rencana akan ikut itu tanggal 22 sampai tanggal 24 Agustus mendatang. Jadi Indonesia pun kini dikabarkan bakal mengekspor listrik ke negara Afrika. Jadi sekalian ikut KTT BRIC, sekalian mengkondisikan hal terobosan yang luar biasa, yang baru, karena Indonesia mau mengekspor listrik ke Afrika. Ini hal yang cukup membagongkan kalau bahasa gaulnya, ya. Bagaimana teknisnya kok bisa Indonesia bisa mengekspor listrik ke Afrika? Apakah kita Indonesia akan menarik kabel, ya, sampai ke Afrika? Dikutip dari beberapa sumber, ya. Salah satunya yaitu dari Instagramnya Pak Luhut. Hal ini ternyata akan dilakukan lewat PT Pertamina dan juga PLN. Jadi Pertamina dan PLN kabarnya akan masuk listrik ke Afrika Selatan menggunakan gas dari konsesi di Mozambik. Jadi di Mozambik, ya, itu kita ada kerjasama masalah pengeboran minyak. Artinya PLN yang akan masuk listrik ke Afrika Selatan menggunakan bahan bakar gas yang berasal dari konsesi Pertamina di Mozambik. Jadi mungkin Pertamina pun mempunyai usaha pengeboran, ya, yang di Mozambik yang telah kita bicarakan tadi. Hasil dari bahan bakarnya itu bisa dikonversi menjadi listrik. Dan karena wilayah Mozambik itu dengan dan Afrika Selatan tidak jauh, ya, maka ekspor listrik ini pun dapat dilakukan Indonesia dari daerah Mozambik. Wah, ini luar biasa, ya. Dan dikabarkan Pak Jokowi bulan Agustus itu sekalian mengkondisikan ini, ya, mengkondisikan kerjasama ini. Jadi terlepas dari mengurus perjanjian-perjanjian seperti ini, Pak Jokowi juga direncanakan mengunjungi Afrika, ya, yaitu Kenya dan Kongo, di mana tujuannya adalah untuk membangun kerjasama selatan-selatan, kalau bahasa Inggrisnya South-South Conversion, atau bahasa umumnya yaitu untuk menjalin kerjasama antar negara-negara berkembang, di mana kerjasama itu diharapkan mampu memperkuat posisi strategis negara-negara berkembang untuk memanfaatkan sumber daya alam yang berkelanjutan dan tidak mengeksploitasi oleh negara-negara maju. Jadi Indonesia sebagai leader, ya, karena sekarang kita Indonesia yang di bawah pimpinan Pak Jokowi adalah pemanfaat sumber daya alam, dan Eropa, Amerika tidak bisa masuk, makanya ilmu ini akan diterapkan di Afrika agar supaya bisa mengikuti jejaknya Pak Jokowi. Nah, sumber alam mereka di Afrika
itu ya biasa dihisap oleh negara-negara barat kan, seperti di Indonesia yang kemarin-kemarin ya. Jadi itulah gambaran bahwa Afrika sekarang merujuk ke Indonesia, ke Pak Jokowi, karena dinilai dengan hilirisasi mengoptimalkan sumber daya alamnya, Indonesia ada loncatan yang luar biasa. Maka dari itu Pak Jokowi sekarang sebagai figur dari negara-negara berkembang. Dan kemarin sudah saya bahas untuk Pak Jokowi dikasih pujian dari 159 negara ya, karena berani terobosannya, berani menghantam Amerika, berani menghantam Eropa. Nah, sedikit membahas kemarin juga di Papua Nugini, terang-terangan dia mau jiplak gaya hilirisasi Indonesia. Begitu juga kemarin juga di Australia, yang kita bahas di video kemarin juga, bahwa Australia langsung ikut mau kerjasama, dan Australia karena punya bahan lithium langsung gabung. Ini adalah keren, kita punya Presiden Jokowi itu hebat. Jadi kita kembali ke topik pembahasan. Memang pada intinya ke Afrika itu ada dua, yaitu menghadiri BRIC, kemungkinan mau dilantik jadi anggota. Yang kedua adalah kunjungan ke negara-negara Afrika, yang mana untuk kerjasama antara negara berkembang, yaitu disebut kerjasama South-South itu, agar supaya lebih kokoh, tidak bisa atau tidak gampang digoyang-goyang oleh negara-negara Eropa dan Amerika. Saya pikir itu informasi yang saya sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk menambah wawasan kita semua. Oke, terakhir kita ucapkan selamat berjuang untuk Indonesia lebih maju. Merdeka!